Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofia Mardotila. Aku dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1B1 21034. Nah, di sini aku akan menjelaskan konsep birokrasi klasik menurut Max Weber, Karl Marx, Michael and Mosca. Yang pertama, menurut Max Weber, birokrasi itu memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaannya terpusat. Dalam pandangan ini, organisasi akan dianggap menjadi paling efektif apabila manajemen pusat memiliki kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan kegiatan pekerjaan. Menurut Weber pula, birokrasi harus dibentuk karena negara harus memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Birokrat itu berperan sangat penting dalam pelayanan tersebut. Max Weber pun merancang sistem birokrasi agar memiliki pembagian kerja seperti mesin. Karena aliran klasik di mana manusia dianggap seperti mesin, maka terjadi pembagian kerja sebagaimana spare part dalam tubuh mesin, di mana masing-masing bagian memiliki spesifikasi kerja yang berbeda. Nah, menurut Weber, tipe-tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menjabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya. Yang kedua, jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Yang keempat, setiap penjabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap penjabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitas. Yang keenam, setiap penjabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas. Yang kedelapan, setiap penjabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap penjabat berada di bawah pengendalian dan penguasaan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik yang dijalankan oleh penjabat atau pemerintah itu yang melaksanakannya harus sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpin. Birokrasi dalam hal ini mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, sebagai tipe organisasi yang khas, yang kedua, sebagai suatu sistem atau struktur, yang ketiga, sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya. Lalu menurut Mosca, itu birokrasi adalah suatu bagian administrasi mengenai penjabat yang diangkat. Birokrasi juga merupakan suatu kebutuhan di suatu negara modern. Bahan-bahan karya Mosca itu sebenarnya sudah tidak baru, cuman penggabungan dari bahan-bahan itu baru dan memberikan pembenaran terhadap pembahasan di luar konteks pada abad ke-19. Pada akhirnya, konsep birokrasi dan ketidakpuasan terhadap pola tradisional tipe pemerintahan disatukan menjadi suatu analisis perbandingan politik yang utama. Nah, menurut terminologi logika tradisional, Mosca mencari suatu fundamentum divisionis yang baru dan suatu azas klasifikasi yang menjungkir balikan pendapat para ahli dan menjelaskan realitas dari proses-proses berpolitik. Ia melihat inti realitas tersebut dan dalam kenyataan kekuasaan. Di dalam proposisi umum berikut, dia menyimpulkan kesimpulan ini. Dalam semua masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa, atau the ruling class, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, akan selalu merupakan suatu minoritas, dan di bawah mereka kita akan temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam arti yang sesungguhnya dan turut serta dalam pemerintahan, tetapi hanya tunduk padanya
dan inilah yang disebut oleh kelas yang berperintah atau the ruling class. Observasi ini membentuk dasar klasifikasi baru Mosca tentang pemerintahan. Ada dua hal dalam analisis Mosca yang dipandang menggoncangkan opini abad ke-19. Penekanannya pada keharusan pemerintahan minoritas secara jelas membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Kedua, penjabat-penjabat pemerintah memiliki otoritas tinggi terhadap kekuasaan dan dilihat bukan yang berkuasa di negara era modern melainkan sebagai suatu cirinya yang pasti. Memperhatikan sebagaimana ia menguji implikasi-implikasi klasifikasi pemerintahannya yang dikotomik, Mosca hanya mengisyaratkan alasan-alasan untuk mendudukan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Buku Political Parties tahun 1911, Michaels membicarakan tema tersebut, bahwa ia memiliki pandangan yang sama dengan Mosca yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara modern. Sekian penjelasan saya tentang birokrasi dari Karl Marx, Max Weber, Michaels, dan Mosca. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.